Kebenaran mutlak adalah kebenaran yang berlaku secara universal dan tidak dapat ditawar-tawar. Artinya, kebenaran selalu berlaku tanpa dipengaruhi oleh keadaan, waktu, dan tempat. Jadi berlaku di mana saja, kapan saja, dan terhadap siapa saja. Contohnya usia tua dan kematian. Hal ini berlaku terhadap siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Tidak ada makhluk apapun yang dapat terhindar dari usia tua dan kematian. Siapapun yang lahir pasti akan mengalami kematian. Inilah yang dimaksud dengan hukum kebenaran mutlak, yaitu apa saja yang berlaku mutlak tidak dapat diganggu gugat. Nah, di dalam agama Buddha ada 4 macam hukum kebenaran mutlak. Yang pertama, hukum keempat kebenaran mulia. Yang kedua adalah hukum karma dan tumimba lahir. Dan yang ketiga adalah hukum 3 corak atau sifat universal. Dan yang keempat adalah hukum sebab akibat atau sebab musabab yang saling bergantungan. Dan keempat hukum ini yang diajarkan oleh Sang Buddha berlaku secara mutlak yang tidak dapat diganggu gugat. Sang Buddha hanya menemukan hukum ini. Beliau tidak menciptakan hukum mutlak ini. Melihat dari beberapa tugas yang lalu, ada seorang anak bayi kembar Siam. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Nah, kalau misalnya dikaitkan dengan hukum kebenaran, maka kita lihat di dalam 4 kebenaran mulia bahwa kelahiran adalah sebuah penderitaan. Nah, di dalam 4 kebenaran mulia ini merupakan salah satu ajaran pokok yang pertama kali diajarkan oleh Sang Buddha setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Dan 4 kebenaran mulia ini disampaikan pertama kalinya kepada 5 orang pertapa yang menjadi siswa Sang Buddha. 5 orang pertapa tersebut terdiri dari Kondanya, Wapa, Bodhya, Asaji, dan Mahanama. Dan di dalam 4 kebenaran mulia ini yang digambarkan dari bagan berikut ini, yang pertama adalah duka, bahwa kehidupan kita itu adalah penderitaan. Kelahiran termasuk penderitaan. Kehidupan kita saat ini juga termasuk penderitaan. Bahkan nanti kematian itu juga termasuk penderitaan. Dan dari berbagai macam penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan sehari-hari ini, itu tentunya adanya sebuah sebab duka. Apa yang menjadi penyebab duka ini? Tentunya kita akan tahu sendiri. Apa yang menyebabkan duka itu terjadi? Keinginan. Ya, keinginan adalah sebab dari penderitaan. Tanha, ya, itu adalah sebab dari penderitaan. Dan terhentinya duka, yang ketiga adalah terhentinya duka adalah ketika di dalam pandangan Buddhisme, yaitu seseorang ketika mencapai nibbana, karena tidak akan mengalami kelahiran dan kematian. Dan bagaimana caranya untuk mencapai terhentinya duka itu? Tentunya dengan melakukan jalan mulia berunsur 8. Atau yang keempat adalah jalan menuju terhentinya duka. Ada pandangan benar, ada pikiran benar, ada ucapan benar, perbuatan benar, dan seterusnya hingga ke konsentrasi benar. Nah, keempat hal tersebut ya terdiri dari 2 pasang, yaitu duka ada sebabnya dan terhentinya duka ada jalannya. Jadi ada 2 pasang dan kedua pasang ini tidak dapat ditukar-tukar urutannya. Duka dan sebab duka itu satu pasang, dan artinya bahwa setiap adanya penderitaan itu pasti adanya sebuah sebab. Dan kemudian ketika terhentinya duka juga ada sebabnya juga, yaitu apa?
ketika terhentinya duka, dan hubungannya adalah jalan menuju terhentinya duka. Nah, ini juga satu pasang, artinya untuk mencapai terhentinya duka tentunya ada jalannya. Tidak mungkin seseorang dapat mengenal terhentinya duka tanpa mengenal adanya duka. Dia harus mengerti terlebih dahulu tentang duka, baru mengerti adanya terhentinya duka atau terbebas dari duka. Contohnya, obat sakit flu dapat diketahui apabila sudah mengetahui gejala-gejala penyakit flu terlebih dahulu. Bukan beli obat dahulu belum ada gejala-gejala penyakit flu, tetapi kita mengetahui ya bahwasanya ada gejala-gejala flu, ya baru kita minum atau membeli obat tersebut. Nah, 4 kebenaran mulia ini merupakan ajaran pokok di dalam agama Buddha karena semua ajaran Buddha pada dasarnya dilandasi oleh topik-topik dari ajaran ini. Pertama kali Buddha membabarkan 4 kebenaran mulia, yaitu khotbah beliau yang disebut sebagai Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah tentang pemutaran roda Dhamma yang pertama kalinya.